Sobat Agitex, perkenalkan nama aku Sofi yang pada kesempatan kali ini akan menjadi host dalam acara Agitex Classroom pada hari ini. Untuk materi podcast hari ini, kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Tentunya hari ini aku nggak sendirian aja nih. Aku ditemenin sama Kak Tito. Halo Kak Tito. Halo Sofi, gimana? kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kak Tito gimana? Aku juga baik hari ini. Oke, Kak Tito udah berapa lama nih di Agitex? Di Agitex kalau ngitung dari mulai kerja di sini udah hampir 7 tahun. Oh, udah Sofi. lama ya, Kak? Iya, lumayan ya, 7 Iya. tahun. Oke. Terus kesibukannya apa aja nih Kak saat ini? Kesibukannya ya setiap hari sih ke kantor. Oh, oke. Agitex, udah itu aja sih. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk aja kali ya Kak ke pembahasannya. Boleh banget langsung aja Oke, kita yang mulai. pertama mungkin kan kita di sini mau bahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau Oke. KUP ya biasanya. Betul. Kalau dasar hukumnya itu apa sih Kak? KUP itu di saat ini? Oke Sofi, jadi kalau kita bicara tentang KUP itu sebenarnya udah diatur di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah itu udah mengalami beberapa perubahan tuh, terakhir di Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Oke, kalau untuk perubahannya apa sih Kak yang paling signifikan di aturan lama sama aturan HPP saat ini? Oke, jadi Sofi terkait Undang-Undang HPP ya yang dia tuh merubah Iya. beberapa peraturan, gak hanya undang-undang KUP aja sebenarnya di undang-undang HPP itu. Jadi kalau terkait undang-undang HPP itu dia itu terdapat penyesuaian tarif. Iya, betul. Lalu dia ada juga terkait pengintegrasian antara NPWP dengan NIK seperti itu. Kurang lebih sih yang kemarin jadi isu hangat di perbincangan itu sih terkait itu sih undang-undang HPP. Oke, jadi sebenarnya UU HPP itu kayak memperbaharui lah, nggak cuma KUP doang, tapi mungkin juga di UU PPH, UU PPN itu diperbaharui di UU HPP ini ya Kak? Betul, diupdate lah regulasinya. Kan udah lumayan lama tuh dari tahun 83 sampai ke sekarang 2021 kan undang-undang HPP-nya. Oke, terus kalau di KUP itu kan pasti biasanya dasarnya lah adalah definisi-definisi ya Kak? Betul. Kalau pajak itu, kalau menurut UU KPP yang udah diperbaharui jadi UU HPP ini apa sih Kak menurut undang-undang? Oh jadi kalau definisi pajak itu sebenarnya nggak ada perubahan ya, karena definisi pajak itu menurut undang-undang itu adalah kontribusi wajib setiap warga baik itu dari orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan itu digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti itu. Oke, jadi pajak itu sebenarnya bukan buat badan dong ya Kak, tapi orang pribadi juga bisa kena pajak. Betul, Sofi. Terus ada pajak apa aja sih Kak yang dikenain ke badan, apa yang dikenain ke orang pribadi apa? Kalau kita bahas macam-macam pajak itu biasanya kita ada beberapa jenisnya ya dari karakteristik atau sifatnya. Jadi pajak itu ada yang pajak langsung atau tidak langsung, kemudian ada juga pajak yang berdasarkan sifatnya subjektif ataupun pajak objektif gitu. Atau lalu ada juga dari sisi pemungutannya nih, ada pajak daerah ataupun pajak pusat seperti itu. Oke, cuma mungkin kalau buat yang badan sama OP kebanyakan di pusat ya Kak ya? Badan sama orang pribadi kalau kita bicara terkait pajak PPH ya, PPH OP atau PPH badan itu biasanya dikelola oleh pajak pusat gitu. Jadi artinya pajak pusat itu yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, kewenangannya tuh di DJP. Kalau pajak daerah itu kewenangannya di Pemda, dikelola oleh Pemda. Oke, terus kalau untuk pajak pusat itu kan biasa dipungut atau dipotong ya Kak ya? Itu jenis-jenisnya kayak gimana sih Kak berdasarkan cara pemungutan atau pemotongannya? Itu kalau dipotong oleh pihak ketiga ya, itu istilahnya sih kalau di kita sih pajak PPH potput ya, pemotongan pemungutan. Jadi itu pajak itu nggak langsung kita yang setorkan atau yang kita bayarkan itu. Jadi ada pihak ketiga yang bertanggung jawab atau memiliki kewajiban untuk memotong atau memungut pajak itu sendiri gitu. Kalau di kita sih ada biasanya tuh PPH pasal 21, 22, 23
Nah, itu ada PPh Output, beberapa jenis pajak PPh Output seperti itu, Sofi. Oke, terus kalau untuk pajak langsung dan tidak langsung itu bedanya apa, Kak? Oke, jadi kalau pajak langsung itu pembebanan pajaknya itu secara langsung kepada individu atau badan tersebut. Misalnya, contohnya adalah pajak penghasilan, ya kan, itu pajak langsung. Lalu kalau pajak tidak langsung itu biasanya dikenakannya atas barang atau objek yang kita konsumsi, seperti contohnya PPN. Oh, karena dia ke end user ya, Kak, bukan langsung ke lawan transaksi kita. Betul, karena itu sebenarnya kan yang dikenakan itu kan barangnya ya. Jadi yang menanggung itu, walaupun yang menanggung itu end customer, tapi itu artinya secara tidak langsung seperti itu. Karena PPN itu kan melekat pada barang kena pajak atau jasa kena pajaknya itu, makanya dikatakan pajak tidak langsung seperti itu. Beda kalau pajak langsung itu langsung, misalnya ke aku bekerja di Agitex, yang membayarkan yang terbebani pajak penghasilan itu kan aku secara langsung seperti itu. Jadi atas penghasilannya. Iya, betul. Terus kalau untuk pajak subjektif dan objektif itu yang membedakan apa, Kak? Oke, jadi Sofi terkait yang tadi satu lagi yang pajak objektif itu artinya bahwa pajak itu dilihat dari objeknya inilah, seperti PPN ya, yang dilihat itu kan barang kena pajaknya ya, atau jasa kena pajaknya. Jadi itu yang dinamakan pajak secara objektif, bukan nggak melihat subjeknya. Jadi nggak ditentukan secara acak kepada subjek individu tertentu atau orang pribadi tertentu. Jadi kita lebih melihat ke objek pajaknya seperti itu. Oke, soalnya kan kalau yang subjektif itu kan misalnya ke OP ada yang luar negeri, ada yang dalam negeri gitu kali ya, Kak. Dan gitu. Pengenaan pajaknya berbeda dari subjek-subjek itu. Oke, terus tadi kan Kak Tito sempat mention kalau pajak pusat itu dikelolanya sama DJP ya, Kak? Betul. Kalau pajak daerah dikelolanya sama badan apa, Kak? Kalau di daerah itu sih itu kewenangan pemerintah daerah ya, di tingkat provinsi atau kabupaten itu biasanya kan kayak di Jakarta itu ada badan penerimaan daerah dan retribusi daerah itu ya. Itu yang mengelola itu pajak daerah. Berarti kalau pajak daerah itu bukan yang diatur sama kayak tadi UU HPP, UU KUP, beda ya, Kak? Beda. Kalau Undang-Undang HPP itu mengatur pajak pusat. Terus kalau misalnya kita bahas pajak nih, kan kita sering dengar lah ada yang namanya self-assessment system. Itu sebenarnya apa sih, Kak, self-assessment system itu? Oke, jadi Sofi, kalau kita bicara self-assessment itu artinya kita lagi ngomongin sistem pemungutan pajaknya ya. Kan tadi udah sempat kita singgung tuh terkait withholding atau PPh, pemotongan pemungutan. Itu ada pihak ketiga yang motong ya. Kalau self-assessment itu adalah jadi besaran pajak itu yang mau kita bayar itu adalah kita sendiri yang menentukan, wajib pajak itu sendiri. Nah, itu artinya jadi mulai dari menghitung, membayar, melaporkan, itu dilakukan oleh wajib pajak sendiri yang melakukan self-assessment. Mungkin itu untuk PPh badan sama PPh OP yang tahunan ya, Kak, self-assessment? Iya, termasuk PPh masa juga, kayak PPh unifikasi, PPN itu kan walaupun udah ada besarannya kan, nilai nominalnya itu kan yang ngitung, yang nyetor, yang lapor itu kan kita sendiri. Termasuk sistemnya self-assessment. Oke, berarti kalau tadi self-assessment kan wajib pajaknya lah yang menghitung, melaporkan, dan juga membayarkan sendiri ya, Kak. Kalau untuk yang official assessment kayak gimana, Kak? Oke, jadi Sofi, kalau official assessment itu bedanya itu bukan wajib pajak yang ngitung atau menyetor melaporkan. Jadi itu besaran pajaknya itu enggak juga sih, mungkin bisa jadi yang lapor tetap wajib pajak ya, cuman besaran pajaknya itu loh yang ditentukan itu bukan dari wajib pajak, bukan dari sisi kita yang menentukan pajaknya harus bayar berapa sih. Nah, kalau official assessment itu yang menentukan adalah kantor pajak atau Fiskus. Kamu ini pajaknya sekian M, nah itu datang langsung dari Fiskus, jadi kamu tinggal bayar kayak gitu, Sof. Oke, terus berarti kalau dari perbedaan nih official assessment sama self-assessment, menurut Kak Tito kekurangan dan kelebihan di masing-masing sistemnya itu kayak gimana, Kak?
Kalau ngomongin kekurangan dan kelebihan antara sistem self assessment atau official assessment itu ya, kalau self assessment sih yang menurutku itu kelebihannya wajib pajak jadi lebih fleksibel lah dalam menentukan jumlah pajak yang mau dia bayar berapa, ya kan. Terus dari sisi sumber daya mungkin kantor pajak nggak perlu terlalu effort untuk ngasih nilai pajak terutama ke seluruh wajib pajak Indonesia tuh berapa masing-masing dia yang mereka yang ngurusin, kan itu lebih effortless kan buat kantor pajak. Itu kelebihannya kalau di sisi self assessment kalau menurutku. Lalu kalau di official assessment itu sendiri dari sisi wajib pajak itu kelebihannya mungkin mereka jadi lebih pasti ya jumlah pajak yang mereka harus bayarkan tuh berapa. Kelebihannya sih itu, jadi lebih ada kepastian lah di sisi wajib pajak seperti itu. Oke, mungkin karena kalau di self assessment bisa jadi wajib pajaknya perhitungannya salah atau nanti gimana gitu. Ya itu sendiri betul. Karena wajib pajak kan berhak menentukan jumlah pajak yang mau dia bayar berapa, karena nanti kantor pajak tuh tinggal mengawasi tuh ada celah-celah yang bisa digali nggak oleh si Fiskus nih, kira-kira nih wajib pajak nih masih ada potensi kurang bayar berapa. Nah disitulah tugasnya Fiskus untuk mengawasi wajib pajak, udah bener belum nih hitungan pajaknya mereka, lapornya harusnya pajaknya sekian cuman yang dibayar cuman sekian, artinya kan ada gap di situ ya, seperti itu sih ya. Itu sih jadi apa ya istilahnya, jadi kalau kita ngomongin kelebihan kekurangan sih menurut itu jadi di satu sisi jadi kekurangan buat wajib pajak karena dia jadi apa ya, khawatir mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau dia udah melakukan perhitungan pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sih, mereka sih harusnya nggak usah khawatir ya ada kasus demikian seperti itu, Sofi. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan terkait subjek pajak, Kak. Kalau subjek pajak di Indonesia itu ada apa aja sih, Kak? Jadi Sofi, kalau subjek pajak di Indonesia itu ada beberapa ya. Yang pertama itu orang pribadi, lalu ada juga subjek pajak luar negeri, lalu ada juga subjek pajak badan ya. Lalu ada juga yang namanya BUT atau bentuk usaha tetap. Kalau BUT itu apa sih, Kak? BUT itu bentuk usaha tetap ya, itu ada istilahnya juga. Kalau di kita itu seperti dia contohnya itu sebenarnya dia tuh ada entitas induk atau perusahaan head office-nya, kantor pusat itu di luar negeri. Cuman di sini tuh mereka punya kayak representative office gitu. Jadi ada kantor perwakilan di Indonesia. Nah, itu seperti itu contohnya kalau BUT, bentuk usaha tetap. Oke, tadi kan subjeknya itu ada OP, ada badan, ada BUT juga ya, Kak? Ada nggak sih yang menjadi identitas bahwa mereka itu adalah subjek pajak dalam Indonesia? Maksudnya tuh kayak kalau misalnya kita penduduk Indonesia kan punya NIK. Nah, kalau subjek pajak itu ada identitas khususnya atau enggak, Kak? Oh, kalau identitas NPWP ya. NPWP ya, Kak. Kita punya NPWP untuk subjek pajak badan. Berarti fungsi NPWP itu apakah hanya sebagai identitas atau ada fungsi lain, Kak? NPWP itu fungsi utamanya adalah sebagai identitas, seperti itu, Sofi. Kalau di era dulu sebelum ada integrasi NIK NPWP itu kan orang pribadi itu punya NPWP ya. Nah sekarang itu semenjak berlaku undang-undang HPP itu sekarang terintegrasi tuh antara NPWP dan NIK. Jadi sekarang tuh wajib pajak udah nggak perlu daftar untuk dapat NPWP lagi. Jadi ntar yang mereka gunakan sebagai identitas wajib pajak itu adalah NIK itu sendiri, seperti itu, Sof. Oke, berarti kan ada pemadanan ya antara NIK dengan NPWP. Itu sebenarnya manfaatnya untuk wajib pajak apa, Kak? Kalau bicara manfaat untuk wajib pajak sih itu sebenarnya lebih menyederhanakan administrasi ya, Sof. Jadi kalau misalnya kita ada keperluan untuk misalnya buka rekening, biasanya kan diminta NPWP tuh. Sekarang tuh udah nggak perlu kayak gitu. Jadi langsung aja NIK saya sama dengan NPWP, Pak, Bu, gitu. Jadi nggak perlu lagi ada NIK dan NPWP tersendiri. Jadi lebih sederhana lah. Oke, tapi kan kalau sekarang dipadani nih NPWP sama NIK, sedangkan di satu sisi kan kalau misalnya ada
misalnya ada wajib pajak orang pribadi yang merupakan wanita yang sudah kawin. Kan kalau dulu NPWP-nya bisa disatuin ya sama suaminya. Bisa. Nah, kalau sekarang kan udah jadi NIK tuh, pemadanan NIK. Itu gimana, Kak? Misalnya kalau wanita kawin ya. Kalau wanita kawin sih tergantung kesepakatan antara si suami dan istri nih. Dia mau ikut gabung dengan NPWP suami si istrinya atau mau dipisah. Kan ada tuh kalau kita lapor SPT itu ada apa? Pisah harta, ada memilih terpisah seperti itu. Jadi tergantung si istrinya ini, kalau dia mau gabung dengan NPWP suami bisa, kalau mau dilakukan terpisah secara administrasi perpajakannya juga bisa. Berarti nanti jadinya pakai NIK suaminya gitu ya, Kak? Betul, cukup ikut pakai NIK suaminya. Terus kalau untuk anak yang misalnya masih di bawah 18 tahun, belum punya pekerjaan, itu kan kalau udah padan NPWP dengan NIK, otomatis NIK anak tersebut menjadi NPWP anak tersebut gitu ya, Kak? Kalau yang anak di bawah 18 dan belum kerja itu dia ikut bapaknya, laporan pajaknya ikut NIK bapaknya. Jadi bukan berarti kalau misalnya pemadanan NIK itu artinya semua orang yang punya NIK sudah punya kewajiban untuk bayar dan lapor pajak, bukan gitu ya, Kak? Bukan kayak gitu, nggak langsung. Misalnya baru lahir kan punya NIK kan, masa langsung ada kewajiban pajak atau anak lahir kan enggak. Oke, tadi kan udah kita bahas identitas untuk subjek pajak ya, Kak. Terus kalau sekarang mungkin kita lanjut ke badan kali ya, Kak. Kalau badan itu kan ada istilah pengusaha kena pajak atau PKP. PKP itu sebenarnya apa sih, Kak? Ya, betul tuh Sof. Jadi ada istilah pengusaha kena pajak atau PKP ya disingkat. Jadi PKP itu adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak ketika omset si pengusaha ini telah melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Nah, si pengusaha ini wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, di situ setelah dikukuhkan sebagai PKP, si pengusaha kena pajak ini wajib menerbitkan faktur pajak apabila dia melakukan penyerahan. Lalu di situ dia juga wajib memungut PPN kan, lalu ada menyetor dan melaporkan SPT PPN-nya seperti itu, Sof. Berarti kaitannya itu sama PPN ya, Kak? Betul, PKP itu kaitannya dengan PPN. Oke, terus berarti apakah kalau dia belum dikukuhkan menjadi PKP artinya dia nggak ada kewajiban untuk lapor dan setor PPN? Kalau dia belum dikukuhkan sebagai PKP ya dia nggak ada kewajiban untuk melaporkan PPN. Okay. Tadi thresholdnya itu di 4,8 M ya, Kak? Di 4,8 M. Kalau misalnya dia belum, misalnya pendapatannya belum sampai 4,8 M nih, apakah dia bisa mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP atau memang harus 4,8 M dulu baru bisa jadi PKP? Nah, itu dia bisa sih kalau yang si wajib pajak ini membutuhkan untuk dikukuhkan sebagai PKP walaupun dia omsetnya dalam setahun itu belum mencapai 4,8, dia bisa tuh mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Oke, terus Kak, kalau misalnya wajib pajaknya menjalankan usaha entah itu badan atau OP, kan berarti otomatis harus melakukan pencatatan atau pembukuan ya, Kak? Betul. Itu bedanya apa sih, Kak, pencatatan dan pembukuan? Kalau perbedaan antara pencatatan atau pembukuan itu secara sederhana sih, kalau pembukuan itu lebih sistematis ya Sofi. Di situ biasanya nanti akan ada laporan keuangan yang di dalamnya ada neraca dan laba rugi. Nah, kalau pencatatan tuh lebih sederhana, biasanya kita cuma catat pengeluaran dan biaya-biaya seperti itu, Sof. Oke, terus yang wajib untuk melakukan pembukuan itu yang kayak gimana, Kak, syaratnya? Kalau yang wajib melakukan pembukuan itu adalah kalau di undang-undang yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas itu wajib melakukan pembukuan seperti itu, Sof. Termasuk badan juga, badan usaha. Oke, terus kalau misalnya ada nih wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu apakah ada sanksinya atau gimana, Kak? Oh, ada, jelas itu. Kalau misalkan wajib pajak yang telah diatur bahwasanya mereka ini wajib melakukan pembukuan nih, menyelenggarakan pembukuan, namun mereka tidak melakukan itu. Nah, DJP itu bisa mengenakan sanksi administrasi secara jabatan. Nanti akan mereka perhitungkan pajak
penghasilan kena pajak yang seharusnya terutang itu berapa, nanti bisa diberikan oleh kantor pajak seperti itu, Sof. Oke, terus mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang SPT, Kak. Boleh. Tadi itu kan di Indonesia pakai self-assessment system. Jadinya kita harus menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri. Nah, sebenarnya fungsi SPT itu apa sih, Kak? Kalau fungsi SPT itu kan di dalamnya kita akan selain penghasilan yang kita peroleh secara selama setahun, kita kan bicara misalnya SPT tahunan badan ya, Sof. Kalau SPT tahunan badan itu kita akan harus melaporkan harta kita selama setahun tuh berapa, lalu ada utang atau piutang yang kita miliki selama setahun tuh berapa, lalu di situ juga ada rincian penghasilan kita berapa, lalu di situ kita akan melaporkan tuh. Fungsinya sih sebenarnya sebagai kontrol ya, kontrol si Fiskus atau kantor pajak untuk melihat nih bagaimana sih nih si wajib pajak ini apakah telah sesuai nih selama setahun pajak terutangnya seperti itu. Nah, di situ juga mereka bisa menganalisis nih ada ketidaksesuaian atau enggak nih antara harta yang dilaporkan dengan penghasilan yang mereka peroleh yang dilaporkan di SPT seperti itu, Sof. Oke, jadi kalau SPT itu buat sisi pelaporannya ya, Kak? Iya, SPT itu untuk surat, kan SPT kan surat pemberitahuan ya, artinya wajib pajak nih memberitahukan nih kepada DJP, kepada kantor pajak bahwasanya yang tadi itu poin-poin yang dilaporkan di SPT kan ada beberapa item tuh. Oke, terus tadi kan Kak Tito sempat mention SPT tahunan. Apakah emang ada SPT yang dilaporkannya tahunan, ada juga yang bulanan atau gimana? Oh iya, ada SPT itu ada SPT masa, ada SPT tahunan. Kalau SPT masa itu kayak contohnya SPT PPH unifikasi, SPT masa PPN itu yang harus dilaporkan secara periodik, secara per bulan, secara masa. Kalau SPT tahunan itu terkait pajak penghasilan, SPT PPH tahunan OP atau SPT tahunan PPH badan seperti itu. Kalau untuk batas waktu penyampaian SPT-nya itu di tanggal berapa, Kak? Kalau batas waktu penyampaian SPT, kalau SPT masa itu sih sekarang di tanggal 20 tiap akhir bulan berikutnya ya. Okay. Itu untuk PPH unifikasi maupun PPH 21. Lalu kalau SPT PPN itu di akhir bulan. Misalnya sekarang bulan Agustus, berarti batas waktu penyampaian SPT masa PPN Agustus adalah nanti di akhir bulan September gitu, Sof. Kalau yang tahunan satu lagi, kalau tahunan itu untuk wajib pajak orang pribadi itu berakhir di 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Misalnya sekarang tahun 2025, berarti paling lambat nih Sofi untuk lapor SPT OP-nya nanti di tanggal 31 Maret 2026. Itu kalau orang pribadi. Lalu kalau wajib pajak badan itu 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Misalnya kalau tahun depan itu berarti di tanggal 30 April tahun 2026. Oke, karena ada batas waktu kan berarti kalau melewati batas waktu itu ada sanksi ya, Kak? Nah, jadi Sof, betul, kalau kita terlambat lapor SPT itu ada dendanya. Jadi kalau untuk SPT PPH itu dendanya 100.000 kalau kita terlambat lapor. Lalu kalau SPT masa PPN itu dendanya 500.000. Lalu kalau yang tahunan itu, kalau SPT PPH OP dendanya 100.000. Sementara kalau SPT PPH badan dendanya 1 juta. Oke, terus kalau untuk sarana penyampaian SPT-nya itu apakah harus langsung ke kantor pajak atau lewat sistem apa, Kak? Kalau sarana pelaporan sih sekarang sih e-filing ya, Sof. Kayaknya udah nggak ada deh yang datang langsung ke KPP untuk lapor SPT. Walaupun secara undang-undang sih di situ masih ada, belum nggak dihilangkan ya tata cara penyampaian SPT melalui ekspedisi atau secara datang langsung ke kantor pajak tuh masih ada ya statement itu artinya. Cuman kalau bicara sekarang yang real di lapangan sih kita sih lapornya udah online semuanya, e-filing gitu, Sof. Oke, kalau untuk yang masa di e-filing juga atau ada sistem? Iya, termasuk yang masa juga melalui e-filing. Oke, kalau tadi kan kita bahasnya dari sisi pelaporan SPT ya, Kak. Kalau dari sisi pembayaran itu apakah ada batas waktu pembayaran atau gimana, Kak?
Ada batas waktu pembayarannya. Jadi selain tadi ada batas waktu untuk penyampaian lapor SPT-nya, ada juga terkait batas waktu penyetoran atau pembayaran. Misalnya kalau di SPT masa PPH unifikasi atau PP 21 itu paling lambat adalah tanggal 15 akhir bulan berikutnya. Lalu kalau untuk SPT masa PPN itu paling lambat akhir bulan berikutnya sebelum melapor SPT masa PPN. Lalu kalau PPHOP atau PP Badan sama sih, itu ngikutin batas akhir waktu lapor SPT-nya. Oke. Terus kalau misalnya tanggal 15-nya atau misalnya akhir bulan berikutnya itu bertepatan dengan entah itu tanggal merah atau Sabtu Minggu, apakah tetap harus bayar di saat itu juga atau ada keringanan, Kak? Itu terkait tanggal jatuh tempo pembayarannya. Itu kalau bertepatan dengan hari libur, itu nanti akan tertangguh tuh. Misalnya tanggal 15 September nanti itu bertepatan dengan hari Minggu. Nah, wajib pajak boleh melakukan pembayaran di hari Seninnya. Itu nggak terlambat tuh kalau di hari Senin. Oke. Cuma kalau untuk pembayarannya berarti bisa lewat apa, Kak? Pembayaran pajak itu? Pembayaran pajak bisa mobile banking, ke bank langsung, internet banking, segala macam. Udah gampang ya, Kak, berarti gampang sekarang mau bayar apa aja gampang. Oke, terus kalau misalnya kita udah melewati batas penyetoran tapi kita belum menyetor, itu apakah ada sanksinya, Kak? Oke, jadi soft terkait sanksi atas keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak itu ada. Nanti ketika kita bayar tetapi telah melebihi tanggal yang seharusnya, itu terdapat sanksi bunga per bulan yang ditetapkan kursnya atau rate-nya itu sesuai dengan kurs kementerian berdasarkan kurs KMK. Nah, itu maksimal 24 bulan. Jadi per bulan itu nanti tarifnya beda-beda tuh, Sof. Oh gitu ya, Kak. Berarti karena untuk pelaporan dan pembayaran itu ada batas waktunya, jadi kalau misalnya kita sudah melewati batas waktunya itu udah pasti akan dikenakan denda gitu ya, Kak? Iya, itu nanti sih nunggu si orang KPP atau Fiskus yang terbitin STP sih. Jadi nggak usah kita inisiatif sendiri tuh, kita bayar langsung nih. Kemarin perasaan telat lapor SPT, ntar gue bayar gitu. Nggak usah, nunggu terbit STP aja kalau kayak gitu. Oke, berarti STP-nya itu lewat surat, Kak, atau gimana? Kalau sekarang udah di Cortex. Oh, udah ada di Cortex ya. Tungguin aja lah. Oke, mungkin cukup sekian aja, Kak, untuk podcast kali ini. Terima kasih ya, Kak Tito, atas kehadirannya. Sama-sama. Oke, Sobat Argitek, sudah selesai pembahasan kita hari ini terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Jadi, tadi kita itu sudah membahas yang pertama ada jenis-jenis pajak, definisi pajak, terus juga subjek dan NPWP, SPT, batas waktu pelaporan SPT, dan juga yang terakhir terkait pembayaran dan juga batas waktu pembayarannya. Jangan lupa mampir dan follow sosmed Argitek di bawah ini. Terima kasih sahabat Argitek, sampai jumpa. Cheers. Argitek Tipland, Spirit of Improvement.